Apakah Anda pernah merasa kaki Anda dingin walau cuaca tidak dingin? Atau mungkin telapak kaki Anda sering terasa kesemutan tanpa alasan yang jelas? Jika Anda sudah melewati usia 50 tahun, pengalaman-pengalaman ini bisa jadi bukan hal yang sepele. Banyak orang menganggapnya sebagai bagian dari proses penuaan. Namun kenyataannya, ini bisa menjadi tanda awal bahwa aliran darah Anda menuju kaki dan telapak kaki tidak sebaik dulu lagi. Sirkulasi darah adalah proses vital yang memastikan oksigen dan nutrisi dibawa ke seluruh tubuh, termasuk ke otot-otot kecil di kaki. Ketika aliran darah mulai melemah, bagian tubuh yang jauh dari jantung, seperti telapak kaki dan jari kaki, adalah yang pertama kali merasakan dampaknya. Gejala yang sering muncul antara lain rasa dingin terus-menerus di kaki, kesemutan atau mati rasa, nyeri ketika berjalan, bahkan warna kulit kaki yang tampak pucat atau kebiruan. Gejala-gejala ini sering muncul secara perlahan. Banyak orang awalnya hanya merasakan sedikit rasa tidak nyaman, lalu menyesuaikan diri dengan memakai kaus kaki lebih tebal atau membatasi aktivitas fisik. Namun, jika diabaikan, gangguan sirkulasi bisa berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Luka kecil bisa menjadi sulit sembuh. Nyeri saat berjalan bisa menjadi permanen. Dan dalam beberapa kasus, bisa menyebabkan komplikasi seperti trombosis vena dalam, atau bahkan amputasi jika sirkulasi benar-benar terhenti. Sayangnya, banyak orang tidak menyadari bahwa penurunan aliran darah bukan hanya persoalan mekanis di dalam tubuh. Ini adalah hasil dari berbagai faktor yang berkumpul: penuaan alami, gaya hidup kurang gerak, pola makan tinggi lemak jenuh, dan tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Semua itu memperburuk fleksibilitas pembuluh darah dan memperlambat sirkulasi ke bagian tubuh yang membutuhkan suplai konstan seperti kaki. Namun, ada kabar baik. Meskipun Anda tidak bisa menghentikan waktu, Anda masih bisa meningkatkan kualitas aliran darah Anda, bahkan setelah usia 50 tahun. Salah satu cara paling efektif dan alami adalah melalui makanan yang Anda konsumsi setiap hari. Dalam seri ini, kami akan membagikan 13 jenis makanan yang tidak hanya lezat, tetapi juga terbukti secara ilmiah dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah ke kaki dan telapak kaki secara alami dan aman. Setelah usia 50 tahun, tubuh manusia mengalami perubahan besar yang berdampak langsung pada sistem sirkulasi darah. Banyak orang tidak menyadari bahwa penurunan aliran darah ke kaki dan telapak kaki bukan hanya karena usia, melainkan karena sejumlah proses biologis yang saling berkaitan secara kompleks. Salah satu penyebab utama adalah penurunan alami produksi senyawa yang disebut nitric oxide. Nitric oxide adalah molekul yang membantu pembuluh darah tetap elastis dan rileks. Ia bekerja seperti pelumas dalam sistem peredaran darah, membuat dinding pembuluh darah terbuka dan memungkinkan darah mengalir dengan lancar ke seluruh tubuh. Ketika produksi nitric oxide menurun, pembuluh darah menjadi lebih kaku dan sempit. Hasilnya, darah mengalami kesulitan menjangkau bagian tubuh yang jauh dari jantung, seperti kaki, betis, dan telapak kaki. Selain itu, seiring bertambahnya usia, tubuh menjadi lebih rentan terhadap peradangan kronis. Peradangan ini, meskipun mungkin tidak terasa langsung, merusak lapisan dalam pembuluh darah yang dikenal sebagai endotelium. Lapisan endotel ini berfungsi seperti penjaga gerbang yang menjaga kelancaran aliran darah dan mencegah penumpukan zat berbahaya di dalam arteri. Ketika lapisan ini rusak, pembuluh darah menjadi tidak stabil dan risiko terbentuknya plak atau gumpalan darah pun meningkat. Faktor lain yang ikut memperburuk sirkulasi darah setelah usia 50 adalah stres oksidatif, yaitu kondisi di mana jumlah radikal bebas dalam tubuh melebihi kapasitas antioksidan alami. Radikal bebas ini menyerang sel-sel pembuluh darah dan mempercepat penuaan arteri, membuatnya semakin sempit dan mudah tersumbat. Kondisi tersebut sering diperparah oleh kebiasaan hidup yang kurang sehat, pola makan tinggi garam,
gula dan lemak jenuh, kurangnya aktivitas fisik, konsumsi alkohol, serta merokok semuanya berkontribusi mempercepat kerusakan pembuluh darah. Dan yang lebih mengkhawatirkan, sebagian besar orang tidak menyadari bahwa proses ini terjadi perlahan, tanpa gejala jelas, hingga masalahnya sudah parah. Namun, bukan berarti semua harapan telah hilang. Meskipun proses penuaan tidak bisa dihentikan, efek negatifnya terhadap sirkulasi bisa diperlambat, bahkan dibalikkan dengan langkah-langkah alami. Salah satunya adalah melalui konsumsi makanan yang mengandung senyawa aktif untuk membantu pembuluh darah tetap sehat dan elastis. Itulah yang akan kita jelajahi bersama dalam bagian-bagian selanjutnya. Salah satu alasan utama mengapa aliran darah melemah setelah usia 50 tahun adalah penurunan kadar nitrik oksid dalam tubuh. Nitrik oksid bukanlah zat yang asing. Ia adalah molekul alami yang diproduksi oleh sel-sel di dinding pembuluh darah. Fungsinya sangat penting. Menjaga agar pembuluh darah tetap rileks, terbuka, dan elastis. Ketika pembuluh darah lentur, darah dapat mengalir dengan mudah ke seluruh bagian tubuh, termasuk kaki dan telapak kaki. Namun, seiring bertambahnya usia, tubuh kita menjadi kurang efisien dalam memproduksi nitrik oksid. Ini adalah proses biologis alami yang dimulai perlahan sejak usia 40-an dan semakin nyata ketika seseorang memasuki usia 50 tahun ke atas. Penurunan ini terjadi bersamaan dengan akumulasi kerusakan pada dinding pembuluh darah akibat paparan stres oksidatif dan gaya hidup tidak sehat selama bertahun-tahun. Ketika kadar nitrik oksid menurun, pembuluh darah kehilangan fleksibilitasnya. Mereka menjadi lebih kaku, menyempit, dan mudah rusak. Akibatnya, tekanan darah meningkat, dan darah kesulitan menjangkau area-area tubuh yang jauh dari pusat, seperti jari kaki, betis, dan telapak kaki. Ini menjelaskan mengapa banyak orang usia lanjut mulai merasa kaki mereka dingin, kesemutan, atau terasa berat saat berjalan. Kerusakan ini juga membuka jalan bagi masalah yang lebih serius, seperti pembentukan plak di dalam arteri. Tanpa nitrik oksid yang cukup untuk menjaga kelancaran aliran darah, kolesterol dan kalsium lebih mudah menempel di dinding arteri, membentuk plak yang menyumbat pembuluh darah. Ini tidak hanya menghambat aliran darah, tetapi juga meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Selain itu, berkurangnya nitrik oksid mempengaruhi otot-otot halus di pembuluh darah. Otot-otot ini biasanya bekerja untuk menyesuaikan ukuran pembuluh darah sesuai kebutuhan tubuh. Ketika tidak ada cukup nitrik oksid, kemampuan ini menurun, menyebabkan aliran darah menjadi tidak stabil, dan respons tubuh terhadap tekanan menjadi lebih lambat. Kabar baiknya adalah, tubuh kita tetap bisa didorong untuk memproduksi lebih banyak nitrik oksid, bahkan setelah usia 50 tahun. Caranya adalah dengan mengonsumsi makanan-makanan tertentu yang mengandung nitrat alami, antioksidan, dan asam amino seperti L-arginin dan L-citrulline. Dalam bagian selanjutnya, kita akan membahas makanan-makanan tersebut secara rinci dan bagaimana mereka dapat membantu membalikan kerusakan pembuluh darah yang telah terjadi. Ketika pembuluh darah kehilangan fleksibilitasnya akibat penurunan nitrik oksid dan paparan inflamasi kronis, proses berbahaya lain mulai berkembang di dalam tubuh, yaitu pembentukan plak di dinding arteri. Plak ini bukan sekadar kotoran biasa. Ia terbentuk dari kombinasi kolesterol jahat, sel-sel mati, kalsium, dan zat sisa lain yang menempel pada lapisan dalam pembuluh darah. Lama-kelamaan, lapisan ini menjadi semakin tebal, mengeras, dan menyempitkan jalur aliran darah. Proses ini dikenal secara medis sebagai aterosklerosis. Ketika terjadi di pembuluh darah kaki, suplai oksigen dan nutrisi menjadi sangat terbatas. Hasilnya, otot-otot kaki lebih cepat lelah, kulit menjadi pucat atau kebiruan, dan luka di kaki menjadi sulit sembuh karena darah tidak mengalir dengan cukup untuk mendukung proses regenerasi jaringan. Namun, masalahnya tidak berhenti di kaki saja.
Ketika plak dalam arteri pecah, tubuh menganggapnya sebagai cedera dan segera membentuk gumpalan darah untuk menutupnya. Gumpalan darah ini, atau yang disebut trombus, dapat memperparah penyumbatan yang sudah ada, atau lebih buruk lagi, bisa lepas dan terbawa oleh aliran darah ke organ vital seperti otak, jantung, atau paru-paru. Jika trombus tersebut menyumbat pembuluh darah di otak, maka terjadilah stroke iskemik. Jika menyumbat arteri koroner, bisa menyebabkan serangan jantung mendadak. Dan jika mencapai paru-paru, kondisi ini dikenal sebagai emboli paru yang bisa berakibat fatal dalam hitungan menit. Semua ini bisa bermula dari sirkulasi darah yang buruk di kaki, sebuah kondisi yang banyak orang anggap ringan pada awalnya. Selain itu, aliran darah yang terganggu ke ginjal juga bisa mempercepat kerusakan fungsi ginjal. Banyak orang usia lanjut yang mengalami sirkulasi lemah tidak menyadari bahwa ginjal mereka mulai kehilangan kemampuan menyaring racun dan mengatur cairan tubuh. Ini menciptakan lingkaran setan yang memperburuk tekanan darah dan kesehatan pembuluh darah secara keseluruhan. Itulah sebabnya mengapa menjaga kesehatan pembuluh darah dan mencegah penumpukan plak bukan hanya soal kenyamanan kaki yang hangat. Ini adalah langkah penting untuk melindungi seluruh sistem tubuh Anda dari ancaman serius. Dalam bagian berikutnya, kita akan mulai menggali makanan-makanan yang mampu membantu tubuh melawan plak, mencegah pembentukan trombus, dan menjaga pembuluh darah tetap bersih serta lentur. Di antara semua makanan yang bisa membantu memperbaiki aliran darah, natto mungkin adalah salah satu yang paling unik, namun juga paling kuat. Natto adalah makanan tradisional Jepang yang dibuat dari kedelai yang difermentasi menggunakan bakteri Bacillus subtilis. Teksturnya lengket dan berbenang, baunya menyengat, dan rasanya bisa jadi mengejutkan bagi lidah yang belum terbiasa. Tetapi di balik tampilan dan rasa yang tidak biasa ini, natto menyimpan dua senjata rahasia yang luar biasa untuk kesehatan pembuluh darah, enzim natto kinase dan vitamin K2. Natto kinase adalah enzim alami yang terbentuk selama proses fermentasi natto. Ia bekerja dengan cara memecah fibrin, yaitu protein yang bertanggung jawab dalam pembentukan gumpalan darah. Gumpalan darah yang terbentuk di pembuluh kaki bisa menyebabkan penyumbatan yang dikenal sebagai trombosis vena dalam, kondisi serius yang umum terjadi pada orang berusia lanjut. Dengan konsumsi rutin natto, tubuh memiliki alat bantu alami untuk mencegah pembentukan gumpalan yang bisa memperlambat atau bahkan menghentikan aliran darah ke kaki dan telapak kaki. Lebih dari itu, natto kinase juga telah diteliti sebagai alternatif alami terhadap obat-obatan seperti aspirin, warfarin, dan obat pengencer darah lainnya. Dalam beberapa studi, konsumsi natto secara rutin menunjukkan penurunan risiko stroke dan penyakit jantung secara signifikan. Ini bukan sekadar teori, melainkan temuan ilmiah yang telah diuji pada ribuan orang di Jepang selama lebih dari 1 dekade. Selain enzim natto kinase, natto juga mengandung vitamin K2 dalam jumlah tinggi. Vitamin ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan kalsium dalam tubuh. Ia memastikan bahwa kalsium disimpan di tempat yang seharusnya, yaitu tulang, dan tidak mengendap di dinding pembuluh darah. Endapan kalsium di arteri bisa menyebabkan pengerasan pembuluh, membuat aliran darah menjadi terbatas dan tekanan darah meningkat. Vitamin K2 membantu menjaga arteri tetap bersih dan fleksibel, mendukung kelancaran darah hingga ke ujung kaki. Untuk mendapatkan manfaat dari natto, Anda cukup mengonsumsi 2 hingga 3 porsi per minggu. Setiap porsi setara dengan setengah cangkir kecil. Jika Anda baru pertama kali mencobanya, mulai dari 1 sendok makan terlebih dahulu. Tambahkan saus mustard atau kecap asin untuk memperbaiki rasa. Bagi yang kesulitan dengan teksturnya, suplemen natto kinase bisa menjadi alternatif, namun harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter, terutama jika Anda sedang menggunakan obat pengencer darah.
Selain natto, ada 2 makanan fermentasi lainnya yang sangat berpotensi mendukung sirkulasi darah yang sehat, khususnya ke kaki dan telapak kaki, sauerkraut dan tempe. Keduanya berasal dari budaya yang berbeda. Sauerkraut dari Eropa, sedangkan tempe dari Indonesia, namun memiliki kesamaan penting, yaitu mengandung probiotik dan senyawa antiinflamasi alami yang sangat bermanfaat bagi pembuluh darah. Sauerkraut adalah kubis putih yang difermentasi dalam larutan garam tanpa tambahan cuka atau bahan kimia. Selama proses fermentasi, terbentuk bakteri baik yang dikenal sebagai probiotik. Probiotik ini tidak hanya bermanfaat untuk pencernaan, tapi juga untuk pembuluh darah. Bagaimana caranya? Dengan memperbaiki keseimbangan bakteri di usus, tubuh mampu menurunkan peradangan sistemik yang kerap merusak dinding dalam pembuluh darah. Penelitian menunjukkan bahwa ketidakseimbangan mikroba usus atau yang disebut dysbiosis dapat memicu terjadinya tekanan darah tinggi, penumpukan plak di arteri, dan bahkan gagal jantung. Sauerkraut yang kaya akan probiotik membantu memperkuat lapisan pelindung di saluran pencernaan sehingga racun tidak mudah menembus ke aliran darah. Hasilnya, pembuluh darah lebih terlindungi dari proses inflamasi kronis yang menjadi penyebab utama penyempitan arteri. Tempe, di sisi lain, adalah salah satu warisan kuliner Indonesia yang sangat kaya manfaat. Dibuat dari kedelai yang difermentasi dengan jamur rhizopus, tempe mengandung protein nabati berkualitas tinggi dan senyawa isoflavon yang terbukti membantu mengurangi peradangan serta memperbaiki profil lipid dalam darah. Isoflavon ini bekerja mirip hormon estrogen dalam menjaga elastisitas dinding pembuluh darah dan mengurangi penumpukan kolesterol. Berbeda dengan natto yang memiliki rasa cukup ekstrem, tempe dan sauerkraut lebih mudah diterima oleh kebanyakan orang. Tempe bisa digoreng, dikukus, ditumis, atau dibuat pepes. Sauerkraut bisa ditambahkan ke sandwich, salad, atau dijadikan pelengkap makanan berlemak seperti ikan dan daging tanpa lemak. Untuk hasil maksimal, konsumsi sauerkraut mentah yang tidak dipasteurisasi sebanyak 2 hingga 3 sendok makan per hari. Sedangkan untuk tempe, 1 hingga 2 potong ukuran, sedang setiap hari cukup untuk memberikan manfaat nyata pada pembuluh darah Anda. Selalu simpan sauerkraut di dalam lemari es dan gunakan sendok bersih agar probiotiknya tetap aktif. Buah-buahan dari keluarga citrus seperti jeruk, lemon, jeruk bali, dan limau bukan hanya menyegarkan dan kaya rasa, tetapi juga merupakan sekutu alami dalam menjaga kelancaran aliran darah, terutama ke kaki dan telapak kaki. Di balik rasa asam manisnya, buah-buahan ini mengandung 2 senyawa utama yang sangat penting bagi kesehatan pembuluh darah, vitamin C dan flavonoid. Vitamin C dikenal luas sebagai nutrisi yang memperkuat sistem imun. Namun perannya jauh lebih besar dari itu. Vitamin C adalah antioksidan kuat yang membantu memperbaiki dan mempertahankan elastisitas dinding pembuluh darah. Ia bekerja dengan menetralkan radikal bebas, molekul tidak stabil yang merusak sel-sel pembuluh darah dan mempercepat penuaan arteri. Selain itu, vitamin C juga mendukung produksi kolagen, yaitu protein struktural utama yang menjaga kekuatan dan kelenturan dinding arteri. Lebih lanjut, buah-buahan sitrus juga mengandung flavonoid khusus seperti hesperidin dan naringenin. Senyawa ini paling banyak ditemukan pada bagian putih di balik kulit buah, yang seringkali dibuang saat kita mengupas jeruk. Flavonoid ini telah terbukti secara ilmiah, membantu memperlebar pembuluh darah, mengurangi tekanan darah, dan mencegah terbentuknya plak di dalam arteri. Mereka juga mengurangi kelelahan otot pembuluh darah, membantu darah mengalir lebih efisien ke ekstremitas tubuh seperti jari kaki dan telapak kaki. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, disarankan mengonsumsi 1 hingga 2 porsi buah sitrus setiap hari. 1 porsi bisa berupa 1 buah jeruk ukuran sedang,
setengah buah jeruk Bali, atau 2 buah jeruk mandarin. Anda bisa menikmatinya secara langsung sebagai camilan, menambahkannya ke dalam salad sayuran hijau, atau mencampurnya ke dalam air sebagai infused water. Namun, perlu diperhatikan bahwa jeruk Bali dapat berinteraksi dengan beberapa jenis obat, seperti obat tekanan darah dan statin. Jika Anda sedang mengonsumsi obat tertentu, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter sebelum rutin mengonsumsi jeruk Bali. Bagi yang memiliki masalah asam lambung, sebaiknya pilih jenis citrus yang lebih ringan seperti jeruk mandarin dan hindari mengonsumsinya saat perut kosong. Dengan menambahkan buah citrus ke dalam pola makan harian, Anda bukan hanya mendapatkan kesegaran alami, tetapi juga memperkuat sistem peredaran darah Anda secara perlahan namun efektif. Buah beri seperti blueberry, strawberry, blackberry, dan ceri hitam bukan hanya menarik karena warnanya yang mencolok dan rasa manis asamnya yang segar, tetapi juga karena kandungan nutrisi luar biasa di dalamnya. Terutama senyawa yang disebut antosianin. Warna ungu, biru atau merah tua yang dimiliki buah-buahan ini adalah tanda bahwa mereka kaya akan antioksidan kuat yang sangat bermanfaat bagi sistem sirkulasi tubuh, khususnya untuk menjaga kelancaran aliran darah ke kaki dan telapak kaki. Antosianin adalah jenis flavonoid yang terbukti secara ilmiah mampu meningkatkan fleksibilitas pembuluh darah. Ketika pembuluh darah lentur dan responsif, darah bisa mengalir dengan lebih lancar, bahkan ke bagian tubuh yang paling jauh dari jantung. Ini sangat penting bagi orang berusia 50 tahun ke atas, karena elastisitas pembuluh darah cenderung menurun seiring usia. Selain itu, antosianin membantu mencegah oksidasi kolesterol LDL, jenis kolesterol jahat yang jika teroksidasi akan menempel di dinding arteri dan membentuk plak. Dengan mengonsumsi buah beri secara rutin, Anda membantu tubuh melawan proses inflamasi yang menyebabkan pembuluh darah menyempit. Buah beri juga mendukung kerja endotelium, yaitu lapisan dalam pembuluh darah yang berfungsi menjaga tekanan darah stabil dan mengatur pelebaran arteri. Semua ini sangat penting untuk memastikan darah mencapai otot-otot kaki dan jaringan halus di telapak kaki secara optimal. Disarankan untuk mengonsumsi sekitar 1 hingga 1,5 cangkir buah beri per hari. Anda bisa memilih buah beri segar, beku, atau kering tanpa tambahan gula. Untuk buah beri beku, simpan di bagian paling dalam lemari pembeku agar suhu tetap stabil. Anda tidak perlu mencairkannya sepenuhnya untuk smoothie, tetapi untuk konsumsi langsung seperti campuran sereal atau yogurt, sebaiknya biarkan sedikit mencair agar teksturnya lebih nyaman dinikmati. Anda bisa menambahkan buah beri ke dalam oatmeal, salad, jus, atau bahkan mengombinasikannya dengan coklat hitam atau kacang untuk camilan sehat yang penuh antioksidan. Namun, bagi mereka yang sedang menjalani pengobatan pengencer darah, sebaiknya menjaga porsi buah beri tetap konsisten setiap hari untuk menghindari gangguan dalam efektivitas obat. Dan bagi penderita diabetes atau gangguan ginjal, perhatikan kandungan gula dan kalium dalam konsumsi buah beri harian Anda. Tomat mungkin terlihat sederhana, tapi di balik warna merahnya yang cerah tersembunyi kekuatan luar biasa untuk mendukung sistem peredaran darah, terutama bagi mereka yang ingin memperbaiki aliran darah ke kaki dan telapak kaki. Salah satu senyawa paling penting dalam tomat adalah lycopene, sejenis antioksidan kuat yang telah terbukti melindungi dinding pembuluh darah dari kerusakan akibat stres oksidatif dan peradangan. Lycopene bekerja dengan cara menetralkan radikal bebas dan membantu menjaga integritas pembuluh darah. Ia juga diketahui membantu menurunkan tekanan darah, mengurangi kadar kolesterol jahat dalam darah, serta meningkatkan kadar nitrik oxide, senyawa penting yang membantu melebarkan pembuluh darah dan memperlancar aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk kaki. Selain lycopene, tomat juga merupakan sumber kalium yang sangat baik. Kalium adalah mineral penting yang berfungsi menyeimbangkan tekanan darah dan membantu otot,
termasuk otot pembuluh darah, bekerja secara optimal. Asupan kalium yang cukup dapat mencegah penyempitan arteri dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Dua hal yang sangat penting bagi orang berusia 50 tahun ke atas yang ingin mempertahankan sirkulasi darah yang sehat. Menariknya, likopen dalam tomat justru menjadi lebih mudah diserap tubuh ketika tomat dimasak bersama lemak sehat seperti minyak zaitun atau alpukat. Itulah sebabnya mengapa saus tomat buatan sendiri yang dimasak perlahan dengan minyak zaitun bisa menjadi pilihan menu yang lezat sekaligus menyehatkan. Anda juga bisa memanggang tomat bersama bawang putih dan ikan atau mencampurnya ke dalam sup dan pasta. Untuk manfaat maksimal, disarankan mengonsumsi 1 hingga 2 porsi tomat setiap hari. 1 porsi bisa berupa 1 buah tomat ukuran sedang, setengah cangkir tomat ceri, atau 1 mangkuk kecil sup tomat. Bagi Anda yang mengalami masalah lambung atau refluks asam, sebaiknya pilih tomat yang kurang asam atau konsumsi dalam jumlah kecil terlebih dahulu. Jika Anda memiliki riwayat batu ginjal, perhatikan pula kandungan oksalat dalam tomat dan imbangi dengan asupan kalsium dari sumber alami seperti sayuran hijau atau yogurt. Tomat bukan hanya mudah ditemukan dan serbaguna dalam masakan, tetapi juga merupakan pelindung alami bagi pembuluh darah Anda. Dengan mengonsumsinya secara rutin, Anda sedang memperkuat pertahanan tubuh dari dalam, 1 sendok dalam 1 waktu. Beet, atau yang dikenal juga dengan nama beetroot, adalah sayuran akar berwarna merah tua yang memiliki kemampuan luar biasa dalam meningkatkan aliran darah secara alami. Salah satu alasan utama mengapa beet sangat efektif untuk membantu sirkulasi darah adalah kandungan nitrat alaminya yang tinggi. Dalam tubuh, nitrat dari beet diubah menjadi nitric oxide, senyawa yang membantu melebarkan pembuluh darah, mengurangi tekanan darah, dan memperlancar aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke kaki dan telapak kaki. Ketika pembuluh darah melebar, tekanan di dalamnya menjadi lebih rendah dan aliran darah menjadi lebih efisien. Ini sangat penting bagi orang yang telah melewati usia 50 tahun karena kemampuan alami tubuh untuk memproduksi nitric oxide menurun seiring bertambahnya usia. Dengan mengonsumsi beet secara rutin, tubuh mendapatkan dukungan tambahan untuk menjaga fleksibilitas dan kesehatan pembuluh darah. Selain nitrat, beet juga mengandung senyawa antioksidan kuat yang disebut betalain. Betalain membantu mengurangi peradangan di dalam pembuluh darah dan melindungi jaringan dari kerusakan akibat radikal bebas. Ini membuat beet tidak hanya mendukung kelancaran aliran darah, tetapi juga menjaga dinding pembuluh darah tetap kuat dan sehat dalam jangka panjang. Untuk mendapatkan manfaat dari beet, disarankan mengonsumsinya sebanyak 3 hingga 4 kali seminggu. 1 porsi dapat berupa 1 buah beet ukuran sedang, 1 cangkir jus beet segar, atau setengah cangkir acar beet fermentasi. Jika Anda baru pertama kali mencoba beet, mulailah dengan jumlah kecil dan tingkatkan secara perlahan untuk menghindari gangguan pencernaan ringan. Perlu diketahui bahwa mengonsumsi beet bisa menyebabkan urin atau tinja berubah warna menjadi merah muda atau ungu. Ini adalah hal yang normal dan tidak berbahaya. Namun, jika Anda memiliki riwayat batu ginjal, sebaiknya konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu sebelum mengonsumsi beet secara rutin, karena beet mengandung oksalat yang cukup tinggi. Beet sangat serbaguna dan dapat diolah dalam berbagai cara. Direbus, dipanggang, diblender menjadi smoothie, atau bahkan difermentasi sebagai kvass. Anda juga bisa mencampurkannya dalam salad dengan sedikit perasan lemon dan minyak zaitun untuk hasil yang lezat sekaligus menyehatkan. Dengan mengintegrasikan beet ke dalam pola makan harian, Anda memberikan tubuh senjata alami untuk mendukung sirkulasi darah yang lebih baik ke ekstremitas Anda. Sayuran hijau seperti bayam, kale, arugula, dan daun kolar tidak hanya layak disebut sebagai multivitamin alami, tetapi juga merupakan salah satu kelompok makanan paling kuat dalam menjaga kesehatan pembuluh darah dan sirkulasi darah, khususnya ke kaki dan telapak kaki.
Dengan kombinasi sempurna antara nitrat, antioksidan, vitamin, dan mineral, sayuran hijau menjadi kunci alami untuk melawan penyempitan arteri dan menjaga aliran darah tetap lancar. Salah satu komponen utama dari sayuran hijau adalah kandungan nitrat alaminya. Seperti pada bit, nitrat dalam sayuran ini akan diubah tubuh menjadi nitric oxide, senyawa yang membantu melebarkan pembuluh darah. Nitric oxide memperlancar aliran darah dan mendukung pasokan oksigen ke otot-otot kaki yang seringkali menjadi lemah dan mudah lelah pada usia lanjut. Dengan pembuluh darah yang lebih rileks dan terbuka, tekanan darah menurun dan sirkulasi ke ekstremitas tubuh meningkat. Sayuran hijau juga kaya akan antioksidan, seperti polifenol, vitamin C, vitamin E, dan beta-karoten. Semua zat ini bekerja untuk melindungi sel pembuluh darah dari kerusakan akibat radikal bebas dan memperkuat lapisan dalam pembuluh darah yang disebut endotelium. Ketika endotelium sehat, tubuh lebih mampu mengatur tekanan darah dan merespon perubahan kebutuhan aliran darah dengan cepat dan efektif. Tidak hanya itu, vitamin K yang banyak terdapat dalam sayuran hijau sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pembekuan darah dan elastisitas pembuluh darah. Vitamin K juga membantu mencegah penumpukan kalsium di arteri yang bisa menyebabkan pengerasan pembuluh dan menghambat aliran darah. Untuk mendapatkan manfaat optimal, disarankan mengonsumsi 2 hingga 3 porsi sayuran hijau per hari. 1 porsi bisa berupa 2 cangkir sayur mentah atau 1 cangkir sayur yang dimasak. Jika Anda sedang menjalani pengobatan pengencer darah seperti warfarin, pastikan untuk menjaga asupan sayuran hijau tetap konsisten dari hari ke hari dan konsultasikan dengan dokter untuk penyesuaian dosis obat. Sayuran hijau sangat mudah diolah. Anda bisa menambahkannya ke dalam smoothie pagi hari, menumisnya dengan sedikit minyak zaitun dan bawang putih, mencampurnya ke dalam sup, atau menikmatinya dalam salad segar dengan taburan kacang dan buah beri. Dengan cara ini, Anda tidak hanya menyehatkan jantung dan pembuluh darah, tetapi juga menikmati makanan yang lezat dan penuh warna. Sayuran akar seperti wortel, lobak, ubi jalar, dan kentang seringkali dianggap sebagai makanan pengisi perut saja. Namun sebenarnya, sayuran-sayuran ini merupakan sumber nutrisi yang sangat penting untuk memperkuat pembuluh darah dan mendukung aliran darah ke kaki serta telapak kaki, terutama pada usia 50 tahun ke atas. Sayuran akar kaya akan serat larut yang membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Kolesterol yang tinggi, seperti diketahui, merupakan salah satu faktor utama pembentukan plak di arteri. Dengan mengurangi kolesterol jahat, sayuran akar membantu menjaga kebersihan pembuluh darah dari endapan yang dapat menyumbat aliran darah, khususnya ke bagian tubuh yang jauh dari jantung seperti kaki dan jari kaki. Selain serat, sayuran akar juga mengandung kalium dalam jumlah tinggi. Kalium adalah mineral penting yang membantu menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh dan mengatur tekanan darah. Tekanan darah yang stabil berarti jantung tidak perlu bekerja terlalu keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Alhasil, sirkulasi menjadi lebih lancar dan efisien. Ini sangat krusial untuk mencegah kaki dingin, kesemutan, atau rasa berat ketika berjalan. Warna oranye cerah dari wortel dan ubi menunjukkan tingginya kandungan beta-karoten dan karotenoid lainnya. Senyawa ini adalah antioksidan alami yang membantu melindungi dinding pembuluh darah dari kerusakan akibat stres oksidatif. Dalam jangka panjang, konsumsi rutin makanan tinggi karotenoid dapat membantu mencegah pengerasan arteri dan memperpanjang umur pembuluh darah. Untuk manfaat optimal, cobalah memasukkan sekitar 1 cangkir sayuran akar yang dimasak ke dalam pola makan Anda beberapa kali seminggu. Anda bisa memanggang wortel dan ubi dengan sedikit minyak zaitun dan rempah-rempah. Merebus lobak dan mencampurnya ke dalam sup, atau mengolah kentang kukus sebagai alternatif sehat dari kentang goreng. Namun, jika Anda mengelola kadar gula darah atau memiliki diabetes, perhatikan porsi konsumsi sayuran akar yang tinggi pati seperti ubi dan kentang.
Pilihlah metode memasak yang tidak menambah beban gula darah secara signifikan, seperti memanggang atau mengukus tanpa tambahan gula atau lemak jenuh. Bagi penderita penyakit ginjal, perhatikan kadar kalium dan diskusikan dengan dokter mengenai batas konsumsi yang sesuai. Dengan menambahkan sayuran akar ke dalam makanan sehari-hari, Anda tidak hanya memberi energi tahan lama, tetapi juga mendukung kelancaran darah secara alami ke seluruh tubuh, termasuk kaki yang seringkali jadi indikator awal masalah sirkulasi. Ikan berlemak seperti salmon, sarden, makarel, dan teri merupakan salah satu kelompok makanan terbaik untuk meningkatkan kesehatan pembuluh darah, terutama bagi mereka yang ingin memperbaiki sirkulasi darah ke kaki dan telapak kaki. Ikan-ikan ini kaya akan asam lemak omega 3, terutama EPA dan DHA, dua jenis lemak sehat yang telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi peradangan, menurunkan tekanan darah, dan membantu pembuluh darah menjadi lebih lentur serta responsif. Omega 3 bekerja dengan cara menurunkan kadar trigliserida dalam darah, mengurangi kekentalan darah, dan membantu tubuh memproduksi lebih banyak nitrik oksida. Semua efek ini bekerja bersama untuk memperlebar pembuluh darah dan memperlancar aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk area kaki yang sering mengalami sirkulasi lemah pada usia lanjut. Selain itu, omega 3 juga membantu mencegah pembentukan gumpalan darah yang dapat berbahaya jika menyumbat pembuluh darah di kaki atau organ vital lainnya. Selain omega 3, ikan berlemak juga merupakan sumber alami selenium, yaitu mineral penting yang membantu menjaga elastisitas pembuluh darah dan memperkuat sistem antioksidan tubuh. Selenium membantu melindungi lapisan pembuluh darah dari kerusakan akibat radikal bebas, serta menghambat proses pembentukan plak di dinding arteri. Ini berarti darah dapat mengalir dengan lebih bebas tanpa hambatan, terutama ke bagian tubuh yang lebih jauh dari pusat seperti jari kaki dan tumit. Ikan berlemak juga mengandung vitamin D dalam jumlah yang signifikan. Vitamin D berperan penting dalam menjaga tekanan darah dan meningkatkan fungsi endotelium, yaitu lapisan dalam pembuluh darah yang mengatur pelebaran dan penyempitan arteri. Kekurangan vitamin D telah dikaitkan dengan meningkatnya risiko tekanan darah tinggi dan gangguan pembuluh darah yang secara langsung memengaruhi sirkulasi ke kaki. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, disarankan mengonsumsi ikan berlemak sebanyak 2 hingga 3 kali seminggu. Satu porsi yang ideal adalah sekitar 100 hingga 150 gram. Pilih metode memasak sehat seperti dikukus, dipanggang, atau direbus dengan tambahan rempah alami seperti bawang putih dan jahe. Jika Anda baru mencoba ikan berlemak, salmon adalah pilihan yang ringan dan mudah dikombinasikan dengan berbagai menu. Bagi mereka yang tidak dapat mengonsumsi ikan karena alasan alergi atau preferensi diet, sumber omega 3 nabati seperti biji rami, kenari, dan minyak alga bisa menjadi alternatif. Namun, efektivitasnya mungkin sedikit lebih rendah dibandingkan omega 3 dari ikan. Jika Anda mengonsumsi obat pengencer darah, diskusikan dengan dokter Anda terlebih dahulu sebelum menambah asupan omega 3 secara signifikan. Kacang-kacangan seperti almond, kenari, pistachio, dan kacang mete bukan hanya lezat dan mengenyangkan, tetapi juga merupakan sumber nutrisi luar biasa yang mendukung kelancaran aliran darah ke kaki dan telapak kaki. Bagi mereka yang telah berusia 50 tahun ke atas, konsumsi rutin kacang-kacangan dapat memberikan perlindungan alami terhadap kerusakan pembuluh darah dan membantu tubuh mempertahankan elastisitas arteri. Salah satu komponen utama dalam kacang adalah asam amino L-arginin. Di dalam tubuh, L-arginin diubah menjadi nitrik oksida, senyawa penting yang membantu melebarkan pembuluh darah dan memperlancar aliran darah. Dengan lebih banyak nitrik oksida, tekanan darah bisa turun dan aliran darah menuju bagian bawah tubuh menjadi lebih lancar. Efek ini sangat penting dalam mencegah rasa dingin, kesemutan, dan kelelahan otot di kaki yang sering dialami oleh lansia. Selain itu, kacang kaya akan magnesium
yaitu mineral penting yang membantu mengatur tekanan darah dan menjaga irama detak jantung tetap stabil. Kekurangan magnesium dapat menyebabkan pembuluh darah menyempit dan meningkatkan risiko hipertensi serta gangguan aliran darah. Dengan mengonsumsi kacang secara rutin, tubuh mendapatkan pasokan magnesium yang cukup untuk menjaga sistem peredaran darah tetap optimal. Vitamin E dalam kacang juga memiliki peran krusial sebagai antioksidan yang melindungi dinding pembuluh darah dari stres oksidatif. Ia membantu mencegah oksidasi kolesterol jahat, LDL, yang merupakan langkah awal dalam pembentukan plak di arteri. Dengan kata lain, vitamin E membantu menjaga pembuluh darah tetap bersih dan bebas hambatan. Untuk manfaat maksimal, disarankan mengonsumsi sekitar 1 hingga 1,5 ons kacang per hari, atau sekitar 1 genggam kecil. Pilih kacang dalam bentuk alami, tidak digoreng dengan minyak jenuh dan tanpa tambahan garam atau gula. Anda bisa menikmatinya sebagai camilan sore, menambahkannya ke dalam salad, yogurt, atau oatmeal, bahkan mencampurnya ke dalam smoothie. Bagi yang memiliki alergi kacang, alternatif seperti biji bunga matahari, biji labu, biji rami, atau bahkan kacang kedelai panggang bisa menjadi pilihan yang sama bermanfaat. Bagi penderita batu ginjal atau mereka yang sedang menjaga berat badan, konsumsi kacang tetap aman asal dalam porsi moderat dan tidak berlebihan. Dengan menambahkan kacang ke dalam pola makan harian, Anda tidak hanya mendapatkan sumber energi sehat, tetapi juga mendukung kerja jantung dan memperkuat pembuluh darah dari dalam. Langkah kecil yang membawa dampak besar bagi sirkulasi tubuh. Keju keras seperti parmesan, gouda, cheddar, dan edam bukan hanya lezat sebagai pelengkap makanan, tetapi juga memiliki manfaat tersembunyi yang sangat penting bagi kesehatan pembuluh darah, terutama untuk Anda yang ingin memperbaiki aliran darah ke kaki dan telapak kaki setelah usia 50 tahun. Salah satu keunggulan utama keju keras adalah kandungan vitamin K2-nya yang tinggi, sebuah nutrisi penting yang seringkali terlupakan dalam pola makan sehari-hari. Vitamin K2 memiliki peran vital dalam mengatur distribusi kalsium di dalam tubuh. Ia bekerja dengan cara membantu membawa kalsium ke tempat yang benar, yaitu tulang dan gigi, dan mencegahnya mengendap di dinding pembuluh darah. Tanpa cukup vitamin K2, kalsium dapat tertimbun di arteri dan menyebabkan pengerasan pembuluh darah, suatu kondisi yang dikenal sebagai kalsifikasi vaskular. Pembuluh darah yang mengeras menjadi kurang elastis dan lebih rentan mengalami penyumbatan, terutama di kaki yang berada jauh dari jantung. Keju keras juga kaya akan kalsium bioaktif dan protein kasein yang mudah diserap tubuh. Kalsium sangat penting untuk kontraksi otot, termasuk otot-otot kecil di sekitar pembuluh darah yang membantu mengatur tekanan dan aliran darah. Sementara itu, protein kasein membantu memperkuat struktur jaringan tubuh, termasuk pembuluh darah kecil di kaki dan telapak kaki. Proses fermentasi yang terjadi selama pembuatan keju keras menjadikannya lebih mudah dicerna dibandingkan produk susu segar. Selain itu, keju keras umumnya rendah laktosa, sehingga lebih aman dikonsumsi oleh mereka yang memiliki intoleransi terhadap laktosa. Yang menarik, semakin lama keju tersebut difermentasi, semakin tinggi pula kandungan vitamin K2-nya. Disarankan untuk mengonsumsi keju keras dalam porsi kecil namun teratur, sekitar 30 hingga 40 gram, 1 atau 2 kali seminggu. Keju keras bisa ditambahkan ke salad, diparut di atas sup, dicampur ke dalam omelet, atau dinikmati sebagai camilan sehat dengan irisan buah segar dan kacang-kacangan. Namun bagi mereka yang memiliki tekanan darah tinggi atau sedang membatasi asupan garam, sebaiknya memilih keju keras rendah natrium atau membatasi porsinya. Jika Anda memiliki kolesterol tinggi, konsultasikan dengan dokter untuk menentukan jumlah konsumsi yang sesuai. Dengan memasukkan keju keras secara moderat dalam pola makan Anda tidak hanya menambahkan cita rasa pada makanan, tetapi juga membantu menjaga kelenturan pembuluh darah dan memperlancar sirkulasi ke seluruh tubuh, termasuk kaki yang sering menjadi indikator awal gangguan aliran darah.
Coklat seringkali dikaitkan dengan makanan manis yang perlu dihindari. Tetapi ketika Anda memilih jenis yang tepat, yaitu coklat hitam dengan kadar kakao minimal 70%, makanan ini justru bisa menjadi sekutu kuat bagi kesehatan pembuluh darah. Coklat hitam mengandung senyawa alami bernama flavonol, yang telah terbukti membantu memperbaiki fungsi endotelium dan meningkatkan produksi nitric oxide dalam tubuh. Flavonol bekerja sebagai antioksidan kuat yang membantu melindungi sel-sel pembuluh darah dari kerusakan akibat stres oksidatif. Selain itu, flavonol juga mendukung produksi nitric oxide, senyawa penting yang menjaga agar pembuluh darah tetap lentur dan mampu melebar saat dibutuhkan. Ketika pembuluh darah melebar, aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke kaki dan telapak kaki, menjadi lebih lancar dan efisien. Ini sangat penting bagi Anda yang telah melewati usia 50 tahun dan mulai mengalami gejala seperti kaki dingin, kesemutan, atau nyeri otot saat berjalan. Dalam sebuah studi yang diterbitkan pada tahun 2024, konsumsi rutin coklat hitam dikaitkan dengan penurunan risiko hingga 31% terhadap tromboemboli vena, suatu kondisi serius di mana gumpalan darah terbentuk di pembuluh darah dalam, biasanya di kaki. Temuan ini semakin menguatkan bahwa coklat hitam bukan hanya sekadar camilan, tetapi juga suplemen alami untuk sirkulasi darah. Agar mendapatkan manfaat maksimal, konsumsi coklat hitam dalam porsi kecil namun rutin, sekitar 30 hingga 40 gram per hari, atau setara dengan 2 hingga 3 potong kecil. Pilih coklat yang mencantumkan kakao sebagai bahan pertama dalam daftar komposisinya, tanpa tambahan lemak trans atau gula berlebihan. Biarkan coklat meleleh perlahan di mulut untuk membantu penyerapan senyawa aktif secara optimal dan hindari langsung mengunyah atau menelannya. Bagi Anda yang sensitif terhadap kafein atau sedang menjaga berat badan, perhatikan bahwa coklat hitam mengandung sedikit kafein dan kalori tinggi. Konsumsi di pagi atau siang hari untuk menghindari gangguan tidur. Jika Anda memiliki riwayat batu ginjal, konsumsi dalam jumlah terbatas, karena coklat juga mengandung oksalat. Coklat hitam bisa dikombinasikan dengan buah beri, kacang-kacangan, atau digunakan sebagai taburan pada oatmeal dan yogurt. Dengan mengintegrasikan makanan ini ke dalam pola makan Anda tidak hanya memanjakan lidah, tetapi juga memperkuat sirkulasi darah dan melindungi pembuluh darah dari kerusakan. Bawang putih bukan hanya bumbu dapur yang membuat masakan lebih lezat, tetapi juga merupakan salah satu makanan alami paling kuat dalam mendukung kesehatan jantung dan sirkulasi darah. Sejak ribuan tahun lalu, bawang putih telah digunakan dalam pengobatan tradisional karena sifat antiinflamasi, antimikroba, dan pelindung pembuluh darahnya. Salah satu senyawa paling aktif dalam bawang putih adalah allicin, zat sulfur yang dilepaskan saat bawang putih dihancurkan atau dicincang. Allicin memiliki kemampuan untuk merangsang pelepasan senyawa lain dalam tubuh yang disebut hidrogen sulfida, H2S. Senyawa ini bekerja mirip dengan nitric oxide, yaitu membantu pembuluh darah untuk rileks dan melebar. Ketika pembuluh darah lebih rileks, tekanan darah menurun dan aliran darah menjadi lebih lancar, termasuk ke bagian tubuh yang paling jauh dari jantung, seperti kaki dan telapak kaki. Ini menjadikan bawang putih sebagai makanan yang sangat berguna untuk mereka yang mengalami sirkulasi lemah akibat usia atau gaya hidup. Selain memperbaiki elastisitas pembuluh darah, bawang putih juga membantu menurunkan kolesterol total, mengurangi kolesterol jahat, LDL, serta memperbaiki fungsi trombosit dalam darah. Trombosit yang terlalu aktif dapat memicu pembentukan gumpalan darah, dan bawang putih membantu menjaga agar proses ini tetap dalam batas normal. Dengan kata lain, konsumsi bawang putih secara rutin bisa membantu mencegah trombosis dan penyumbatan pembuluh darah. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari bawang putih, disarankan mengonsumsi 2 hingga 4 siung bawang putih segar setiap hari. Sebelum dimasak, bawang putih sebaiknya dihancurkan dan didiamkan selama 10 hingga 15 menit. Proses ini memungkinkan allicin terbentuk lebih optimal,
Jika Anda merasa rasa bawang putih mentah terlalu tajam, Anda bisa menumisnya ringan dengan minyak zaitun atau mencampurkannya ke dalam sup dan tumisan. Bagi Anda yang sedang menjalani pengobatan pengencer darah atau memiliki gangguan pembekuan, sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum mengonsumsi bawang putih dalam jumlah besar atau mengambil suplemennya. Bawang putih juga sebaiknya dikurangi sebelum menjalani operasi, karena dapat meningkatkan risiko perdarahan. Jika Anda tidak bisa mengonsumsi bawang putih karena alasan kesehatan atau intoleransi, bahan lain seperti bawang merah, daun bawang, dan seledri dapat memberikan sebagian manfaat serupa, meskipun efeknya tidak sekuat bawang putih. Tidak semua orang bisa atau suka mengonsumsi bawang putih karena aroma yang tajam atau karena kondisi kesehatan tertentu seperti gangguan lambung atau penggunaan obat pengencer darah. Namun, kabar baiknya adalah terdapat beberapa bahan alternatif yang juga dapat mendukung kesehatan pembuluh darah dan membantu melancarkan sirkulasi darah ke kaki dan telapak kaki. Di antaranya adalah bawang merah, daun bawang, dan seledri, bumbu dapur yang sudah sangat akrab di meja makan masyarakat Indonesia. Bawang merah mengandung senyawa sulfur alami yang serupa dengan bawang putih, walaupun dalam kadar yang lebih ringan. Senyawa ini membantu tubuh melawan peradangan dan meningkatkan produksi nitric oxide yang mendukung pelebaran pembuluh darah. Selain itu, bawang merah juga kaya akan quercetin, sebuah flavonoid yang telah terbukti secara ilmiah dapat menurunkan tekanan darah dan memperbaiki fungsi endotelium, lapisan halus yang melapisi bagian dalam pembuluh darah. Daun bawang yang sering digunakan sebagai pelengkap sup dan tumisan juga memberikan manfaat serupa. Meskipun ringan dari segi rasa, daun bawang mengandung alil sulfida dan vitamin C yang bekerja secara sinergis untuk menjaga fleksibilitas pembuluh darah. Kandungan seratnya membantu menurunkan kolesterol, dan komponen antioksidannya membantu melindungi dinding arteri dari kerusakan akibat radikal bebas. Seledri, yang lebih sering dianggap sebagai garnish, ternyata adalah salah satu sayuran terbaik untuk mengatur tekanan darah. Seledri mengandung phthalidase, senyawa aktif yang membantu relaksasi otot di sekitar pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah. Di samping itu, seledri juga tinggi kalium, yang penting dalam menjaga keseimbangan cairan dan menurunkan ketegangan pada dinding pembuluh darah. Untuk mendapatkan manfaat dari ketiga bahan ini, Anda bisa menambahkannya ke dalam sup, omelet, salad, atau bahkan membuat jus segar dari seledri yang dicampur dengan apel dan lemon. Tidak perlu dalam jumlah besar, karena nutrisi dalam bumbu ini cukup terkonsentrasi. Gunakan dalam porsi kecil namun konsisten setiap hari, dan pilih bentuk segar untuk hasil terbaik. Dengan menggabungkan bawang merah, daun bawang, dan seledri ke dalam pola makan sehari-hari, Anda memberikan tubuh alat bantu alami untuk menjaga kesehatan pembuluh darah. Solusi yang mudah, terjangkau, dan tetap lezat untuk mendukung aliran darah yang sehat hingga ke ujung kaki Anda. Mengetahui berbagai jenis makanan yang dapat mendukung sirkulasi darah hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana menggabungkannya ke dalam menu harian dengan cara yang mudah, praktis, dan tetap lezat. Bagi Anda yang telah berusia 50 tahun ke atas, membuat perubahan pola makan tidak perlu dilakukan secara drastis. Dengan beberapa penyesuaian kecil, Anda bisa mulai merasakan manfaat besar bagi sirkulasi darah ke kaki dan seluruh tubuh. Mulailah dari sarapan. Anda bisa menyiapkan semangkuk oatmeal hangat yang ditaburi dengan buah beri beku, irisan pisang, dan sedikit potongan kacang almond. Tambahkan 1 sendok teh biji rami untuk serat tambahan dan antioksidan. Jika Anda ingin alternatif lain, smoothie yang terdiri dari bayam segar, potongan bit kukus, jeruk mandarin, dan sepotong kecil coklat hitam dapat menjadi pilihan menyegarkan dan penuh manfaat untuk pembuluh darah Anda.
Saat makan siang, Anda bisa menyusun menu sederhana yang terdiri dari nasi merah, tumis tempe dengan bawang putih dan daun bawang, serta salad sayuran segar yang dilengkapi dengan potongan tomat, wortel, dan perasan lemon. Tambahkan sepotong kecil keju parmesan parut di atas salad untuk dosis vitamin K2 yang baik. Jika memungkinkan, tambahkan 1 porsi ikan panggang seperti salmon dengan taburan bawang merah dan seledri cincang sebagai lauk utama. Untuk camilan sore, pilihan sehat seperti potongan apel dengan selai kacang alami atau 1 hingga 2 kotak kecil coklat hitam yang dikombinasikan dengan beberapa butir kenari bisa menjadi alternatif lezat sekaligus memperkuat pembuluh darah. Pada malam hari, cobalah menyusun menu ringan namun kaya nutrisi. Sup sayuran yang terdiri dari bit, wortel, dan lobak, ditambah irisan seledri dan sedikit bawang putih bisa memberikan kehangatan sekaligus memperbaiki aliran darah. Anda juga bisa menambahkan sepotong tempe kukus dan segelas air lemon hangat sebagai penutup. Kuncinya adalah mengombinasikan beberapa makanan dari daftar 13 bahan utama dalam satu hari. Tidak harus semuanya sekaligus, tetapi cukup 2 atau 3 jenis setiap waktu makan. Ini akan menciptakan efek sinergis yang memperkuat dinding pembuluh darah, melancarkan aliran darah, dan secara bertahap mengatasi gejala seperti kaki dingin atau cepat lelah. Dengan perencanaan sederhana dan bahan yang mudah ditemukan, Anda dapat membentuk rutinitas makan yang tidak hanya lezat, tetapi juga menyelamatkan kesehatan vaskular Anda setiap hari. Memasukkan makanan pendukung sirkulasi darah ke dalam pola makan harian bukan hanya soal memilih makanan yang tepat, tetapi juga bagaimana cara membelinya, menyimpannya, dan mengolahnya dengan benar. Kesalahan kecil dalam penanganan bisa mengurangi kandungan nutrisi penting yang seharusnya Anda dapatkan. Oleh karena itu, memahami cara cerdas dalam berbelanja dan mengelola bahan makanan akan membantu Anda menjaga manfaat maksimal dari setiap bahan. Saat berbelanja, usahakan untuk memilih bahan segar dan utuh sebanyak mungkin. Misalnya, pilih tomat dengan warna merah cerah dan kulit yang mulus. Jeruk yang berat untuk ukurannya menandakan kandungan airnya tinggi, serta daun hijau seperti bayam atau arugula yang berwarna cerah dan tidak layu. Untuk buah beri beku, pilih produk tanpa tambahan gula. Sedangkan untuk ikan, pilih yang memiliki mata jernih, bau segar seperti laut, dan daging yang padat. Penyimpanan juga memegang peranan penting. Sayuran hijau sebaiknya dicuci bersih, dikeringkan menggunakan alat pemutar salad atau kain bersih, lalu disimpan dalam wadah tertutup dengan tisu lembab di dalam lemari es. Buah beri sebaiknya tidak dicuci sebelum digunakan, karena kelembapan berlebih bisa mempercepat pembusukan. Simpan buah beri beku di bagian paling dalam freezer agar suhu tetap stabil. Untuk produk fermentasi seperti natto atau sauerkraut, simpan dalam kulkas dan selalu gunakan sendok bersih setiap kali mengambilnya agar probiotik di dalamnya tidak rusak. Coklat hitam harus disimpan di tempat sejuk dan kering, jauh dari cahaya matahari, dan bau menyengat agar tidak kehilangan rasa serta tekstur aslinya. Dalam hal pengolahan, hindari memasak bahan kaya vitamin C seperti jeruk atau daun hijau terlalu lama, karena panas dapat merusak kandungan antioksidannya. Untuk tomat dan bit, justru pemanasan ringan dapat meningkatkan ketersediaan senyawa seperti likopen dan nitrat. Gunakan metode memanggang, mengukus atau menumis ringan dengan minyak sehat seperti minyak zaitun untuk menjaga kualitas nutrisi. Jika Anda ingin menghemat waktu, siapkan bahan dalam jumlah cukup untuk beberapa hari, seperti mengukus bit, memanggang wortel, atau merebus telur dan menyimpannya dalam wadah tertutup. Dengan demikian, Anda dapat menyusun menu sehat lebih cepat tanpa kehilangan nutrisi penting. Dengan perencanaan belanja yang tepat, penyimpanan cermat, dan teknik memasak yang bijak, Anda bisa memastikan bahwa makanan yang Anda konsumsi setiap hari benar-benar memberi manfaat maksimal untuk memperlancar sirkulasi darah dan melindungi pembuluh darah dari kerusakan. Meskipun 13 makanan yang telah dibahas sebelumnya memiliki manfaat besar dalam mendukung sirkulasi darah ke kaki dan telapak kaki, tidak semua orang dapat mengonsumsinya secara bebas. Bagi mereka yang memiliki alergi makanan, intoleransi,
atau kondisi medis tertentu seperti gangguan ginjal, diabetes, atau penggunaan obat pengencer darah. Diperlukan penyesuaian yang cermat agar manfaat tetap diperoleh tanpa menimbulkan risiko kesehatan tambahan. Bagi penderita alergi kedelai, misalnya, natto dan tempe perlu dihindari. Sebagai gantinya, Anda bisa memilih makanan fermentasi lain yang lebih aman, seperti sauerkraut, kimchi bebas seafood, atau yogurt probiotik berbahan dasar kelapa atau almond. Makanan ini tetap menyediakan probiotik penting untuk menurunkan peradangan dan memperkuat dinding pembuluh darah. Untuk orang yang sedang menjalani terapi pengencer darah seperti warfarin, konsumsi makanan tinggi vitamin K seperti bayam, kale, atau natto perlu diatur dengan konsistensi. Bukan berarti harus dihindari sepenuhnya, tetapi harus dikonsumsi dalam jumlah tetap dari hari ke hari. Konsultasi dengan dokter atau ahli gizi sangat penting untuk menentukan batasan aman dan menghindari interaksi obat. Jika Anda memiliki riwayat batu ginjal, sebaiknya membatasi makanan tinggi oksalat seperti bayam, bit, dan coklat hitam. Namun, Anda tetap bisa mendapatkan manfaat serupa dari sayuran rendah oksalat seperti selada romaine, arugula, atau brokoli kukus. Kombinasikan dengan sumber kalsium seperti keju rendah natrium atau yogurt nabati yang difortifikasi agar kadar oksalat dalam tubuh tidak meningkat. Penderita diabetes juga perlu memperhatikan kandungan gula alami dalam buah beri, jeruk, dan tomat. Meskipun makanan ini bermanfaat bagi pembuluh darah, konsumsilah dalam porsi kecil dan kombinasikan dengan makanan berserat tinggi seperti kacang atau oatmeal untuk menstabilkan lonjakan gula darah. Ubi dan kentang juga sebaiknya dikonsumsi dalam bentuk rebus atau kukus, bukan digoreng. Untuk penderita tekanan darah tinggi, penting memilih keju keras dan makanan kemasan seperti sauerkraut dalam versi rendah natrium. Bilas sauerkraut dengan air dingin sebelum digunakan dapat mengurangi kandungan garamnya secara signifikan tanpa menghilangkan probiotik. Dengan sedikit penyesuaian dan pemahaman akan kebutuhan pribadi, Anda tetap dapat menikmati berbagai manfaat makanan sirkulasi tanpa mengorbankan keselamatan atau kenyamanan. Kuncinya adalah mendengarkan tubuh Anda, mencatat reaksi, dan berkonsultasi rutin dengan tenaga kesehatan profesional yang memahami riwayat medis Anda. Selain makanan, gaya hidup sehari-hari memainkan peran sangat besar dalam menentukan kualitas sirkulasi darah ke seluruh tubuh, termasuk kaki dan telapak kaki. Meskipun Anda sudah mengonsumsi makanan yang tepat, tanpa gaya hidup yang mendukung, hasilnya bisa kurang maksimal. 3 pilar utama yang perlu diperhatikan adalah aktivitas fisik ringan, seperti berjalan kaki, menjaga hidrasi, dan menghindari rokok. Berjalan kaki adalah bentuk olahraga paling sederhana, namun sangat efektif untuk mendukung aliran darah. Saat Anda berjalan, otot-otot di kaki bekerja seperti pompa alami yang mendorong darah kembali ke jantung. Ini sangat penting, terutama bagi orang di atas 50 tahun, di mana dinding pembuluh darah cenderung lebih kaku dan respons terhadap tekanan berkurang. Jalan kaki selama 30 menit setiap hari, baik pagi maupun sore, dapat meningkatkan sirkulasi, memperkuat otot kaki, dan menurunkan tekanan darah secara alami. Jika Anda bekerja dalam posisi duduk atau berdiri terlalu lama, penting untuk sesekali menggerakkan kaki, bangkit berdiri, atau berjalan ringan selama 5 hingga 10 menit setiap jam. Ini mencegah darah menumpuk di tungkai bawah yang bisa memicu pembengkakan atau bahkan pembekuan darah. Hidrasi juga memiliki pengaruh besar terhadap sirkulasi. Ketika tubuh kekurangan cairan, darah menjadi lebih kental dan jantung harus bekerja lebih keras untuk memompanya. Hal ini dapat memperlambat aliran darah, terutama ke bagian ekstremitas seperti jari kaki dan tumit. Minumlah air putih secara teratur sepanjang hari, minimal 8 gelas per hari, atau lebih jika Anda banyak berkeringat atau berada di cuaca panas. Hindari minuman manis, kopi berlebihan, dan alkohol yang dapat menyebabkan dehidrasi ringan dan memperburuk kondisi pembuluh darah. Salah satu musuh terbesar sirkulasi adalah rokok. Zat kimia dalam rokok merusak lapisan pembuluh darah, mempercepat pembentukan plak,
dan menyempitkan arteri. Bahkan satu batang rokok saja bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah selama beberapa jam. Bagi Anda yang merokok, tidak ada cara lain selain berhenti. Ini adalah keputusan terbaik yang bisa Anda ambil untuk jantung, paru-paru, dan tentunya kaki Anda. Dengan menggabungkan pola makan sehat dengan jalan kaki rutin, minum air cukup, dan menjauhi rokok, Anda menciptakan fondasi gaya hidup yang kuat untuk memperbaiki dan mempertahankan sirkulasi darah yang optimal. Sirkulasi darah yang sehat bukan hanya penting untuk menjaga kaki tetap hangat dan bebas nyeri, tetapi juga memainkan peran vital dalam menjaga fungsi ginjal yang optimal. Banyak orang tidak menyadari bahwa gangguan aliran darah, terutama ke bagian tubuh bawah, seringkali menjadi pertanda awal adanya masalah pada ginjal. Sebaliknya, ketika ginjal mulai mengalami penurunan fungsi, sirkulasi darah juga bisa terganggu. Ginjal berfungsi sebagai penyaring alami tubuh. Setiap hari, dua organ kecil ini menyaring sekitar 50 liter darah untuk membuang limbah, kelebihan cairan, dan racun dari tubuh. Untuk melakukan tugas ini dengan baik, ginjal membutuhkan pasokan darah yang konsisten dan stabil. Jika aliran darah melemah, seperti yang sering terjadi pada orang berusia 50 tahun ke atas, ginjal tidak mendapatkan cukup oksigen dan nutrisi untuk menjalankan fungsinya dengan maksimal. Salah satu gejala awal dari sirkulasi yang terganggu ke ginjal adalah peningkatan tekanan darah. Ini karena ginjal yang kekurangan pasokan darah akan memproduksi hormon tertentu yang membuat pembuluh darah menyempit untuk mempertahankan tekanan. Akibatnya, tekanan darah naik dan jika tidak dikontrol, kondisi ini menciptakan lingkaran setan yang memperburuk sirkulasi ke seluruh tubuh, termasuk ke kaki dan jari kaki. Di sisi lain, ketika fungsi ginjal menurun, cairan dan racun mulai menumpuk dalam darah. Hal ini menyebabkan darah menjadi lebih kental, memperlambat aliran, dan meningkatkan risiko pembentukan bekuan darah. Pada tahap tertentu, kaki bisa mulai membengkak, terasa berat, atau muncul warna kebiruan akibat aliran darah yang tidak efisien. Menjaga kesehatan ginjal dan sirkulasi berjalan seiring. Makanan yang mendukung pembuluh darah, seperti sayuran hijau, buah beri, bit, dan ikan berlemak, juga membantu ginjal dengan menyediakan antioksidan dan senyawa antiinflamasi. Selain itu, menjaga tekanan darah tetap normal, membatasi konsumsi garam, dan menghindari penggunaan obat pereda nyeri jangka panjang juga penting untuk melindungi ginjal. Jika Anda sudah memiliki riwayat penyakit ginjal atau sedang menjalani terapi pengobatan, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi sebelum mengubah pola makan atau menambahkan suplemen. Dengan perawatan yang tepat dan langkah preventif yang konsisten, Anda dapat menjaga kedua sistem vital, sirkulasi dan ginjal, berfungsi optimal dan saling mendukung untuk kesehatan jangka panjang. Setelah membahas secara rinci 13 jenis makanan yang mendukung kelancaran aliran darah ke kaki dan telapak kaki, saatnya merangkum inti dari semuanya. Setiap makanan yang telah dijelaskan memiliki peran spesifik yang saling melengkapi satu sama lain. Ketika dikombinasikan secara cerdas dalam pola makan harian, mereka menciptakan efek sinergis yang jauh lebih kuat dibandingkan bila dikonsumsi secara terpisah. Natto dan keju keras merupakan dua sumber terbaik dari vitamin K2, nutrisi penting yang membantu mengarahkan kalsium ke tulang dan mencegah pengerasan pembuluh darah. Sayuran hijau seperti bayam dan arugula menyediakan nitrat alami yang tubuh butuhkan untuk memproduksi nitric oxide, zat yang membuat pembuluh darah tetap elastis dan mampu mengalirkan darah secara efisien hingga ke ujung kaki. Bit, tomat, dan buah beri menambahkan lapisan perlindungan ekstra melalui antioksidan kuat seperti likopen dan antosianin. Senyawa ini menjaga pembuluh darah dari kerusakan akibat radikal bebas, serta membantu menurunkan tekanan darah dan mengurangi peradangan. Sitrus dan bawang putih meningkatkan aliran darah melalui kombinasi vitamin C, alisin, dan senyawa sulfur yang membantu relaksasi otot pembuluh darah.
Kacang-kacangan dan ikan berlemak menyediakan lemak sehat, omega-3, magnesium, dan L-arginin. Semua mendukung fungsi pembuluh darah yang stabil, menurunkan kolesterol, dan mencegah pembentukan bekuan darah. Sementara itu, makanan fermentasi seperti sauerkraut dan tempe menjaga mikrobioma usus tetap seimbang, yang pada gilirannya menurunkan inflamasi sistemik dan memperkuat dinding arteri. Dengan menyusun menu harian yang mencakup 2 hingga 3 dari makanan tersebut setiap waktu makan, Anda akan menciptakan pola nutrisi yang tidak hanya meningkatkan sirkulasi darah ke kaki, tetapi juga mendukung kesehatan organ vital lainnya, seperti jantung dan ginjal. Bahkan tanpa suplemen tambahan, pola makan seperti ini telah terbukti mendukung kesehatan lansia secara menyeluruh, mengurangi risiko penyakit kronis, dan meningkatkan kualitas hidup di usia lanjut. Kunci utamanya bukan hanya apa yang Anda makan, tetapi juga bagaimana Anda menggabungkannya secara teratur dan konsisten. Tubuh memerlukan waktu untuk beradaptasi dan merespons perubahan, jadi mulai perlahan dan biarkan setiap langkah kecil menjadi investasi besar bagi kesehatan pembuluh darah Anda dalam jangka panjang. Banyak orang merasa bahwa memperbaiki aliran darah ke kaki dan telapak kaki membutuhkan perubahan besar dan sulit dilakukan. Namun kenyataannya, langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten justru memiliki dampak paling nyata terhadap kesehatan pembuluh darah Anda. Bahkan, penyesuaian sederhana dalam menu harian dapat membawa perbedaan besar, terutama bagi mereka yang ingin meningkatkan kesehatan tanpa harus mengandalkan obat-obatan berat. Misalnya, mengganti camilan sore Anda dari keripik asin menjadi segenggam kacang almond dan buah beri segar bisa langsung memberikan antioksidan, lemak sehat, dan serat. Atau, memulai pagi Anda bukan dengan roti putih manis, melainkan semangkuk oatmeal dengan topping irisan pisang, taburan biji rami, dan sepotong kecil coklat hitam bisa memberi dorongan energi dan menjaga elastisitas pembuluh darah sejak awal hari. Kunci dari perubahan ini adalah konsistensi, bukan kesempurnaan. Anda tidak perlu mengubah seluruh pola makan dalam semalam. Cukup pilih 1 atau 2 perubahan yang terasa paling mudah bagi Anda, lalu tambahkan lagi sedikit demi sedikit setiap minggu. Tubuh membutuhkan waktu untuk merespons dan membangun sistem yang lebih sehat secara alami. Selain itu, jangan lupakan pentingnya mengatur pola hidup secara menyeluruh. Minum cukup air, berjalan kaki ringan setiap hari, dan menjaga pikiran tetap tenang melalui teknik relaksasi juga berperan besar dalam meningkatkan sirkulasi darah. Ketika tubuh rileks dan bebas stres kronis, pembuluh darah lebih mudah melebar, dan aliran darah menjadi lebih efisien. Untuk menjaga motivasi, Anda bisa mencatat perubahan yang Anda rasakan dari minggu ke minggu. Apakah kaki Anda terasa lebih hangat? Apakah Anda bisa berjalan lebih jauh tanpa nyeri? Atau tidur lebih nyenyak di malam hari? Hal-hal kecil ini adalah tanda bahwa tubuh Anda mulai merespon dengan positif. Perlu diingat bahwa kesehatan adalah perjalanan jangka panjang. Tidak ada jalan pintas, tetapi setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini adalah fondasi untuk masa depan yang lebih kuat, lebih sehat, dan lebih mandiri. Dalam konteks kesehatan lansia, perubahan kecil seperti ini bahkan bisa mencegah penurunan fungsi tubuh lebih lanjut dan memperpanjang masa hidup aktif tanpa ketergantungan. Jadi, jangan remehkan kekuatan dari 1 sendok salad tambahan, segelas air hangat setelah bangun tidur, atau keputusan untuk berjalan kaki 10 menit. Karena dari hal-hal kecil inilah perubahan besar akan terjadi. Setelah mengetahui berbagai penyebab, menurunnya sirkulasi darah, dan mempelajari 13 makanan yang dapat membantu memperbaikinya secara alami, sekarang saatnya Anda bertindak. Tidak perlu menunggu sampai gejala menjadi parah. Justru dengan memulai lebih awal dan mengambil langkah sederhana hari ini, Anda dapat mencegah masalah yang lebih besar dan mendukung tubuh agar tetap bertenaga, sehat, dan aktif. Langkah pertama adalah memilih 1 perubahan kecil yang paling mudah diterapkan.
Mungkin Anda mulai dari mengganti minuman manis dengan air putih, menambahkan 1 porsi sayuran hijau ke dalam makan siang, atau berjalan kaki 10 menit setiap pagi. Kunci keberhasilan bukan pada besar kecilnya langkah, tetapi pada konsistensinya. Tubuh Anda adalah sistem cerdas yang akan merespons dengan cepat bila diberikan asupan yang tepat dan pola hidup yang mendukung. Ingatlah bahwa perubahan yang Anda lakukan tidak hanya berdampak pada kaki Anda, tetapi juga menyentuh kesehatan jantung, ginjal, otak, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Anda sedang membangun fondasi untuk masa depan yang lebih kuat dan lebih mandiri. Tujuan yang sangat penting dalam menjaga kesehatan lansia secara menyeluruh. Jika Anda merasa bingung harus mulai dari mana, cukup lihat daftar makanan yang telah dibahas, dan pilih 3 yang paling mudah Anda dapatkan di pasar terdekat. Kemudian, susun rencana makan harian yang mencakup minimal 2 dari 3 makanan tersebut. Cobalah selama 7 hari berturut-turut, lalu perhatikan perubahan yang Anda rasakan. Jangan ragu untuk melibatkan keluarga atau teman dalam perjalanan ini. Dukungan sosial adalah kekuatan besar dalam mempertahankan kebiasaan baru. Anda juga bisa berbagi cerita di komunitas daring atau melalui media sosial untuk menginspirasi orang lain yang mungkin sedang menghadapi tantangan yang sama. Terakhir, tanamkan dalam diri Anda bahwa usia bukanlah batasan untuk mulai berubah. Tubuh Anda, betapapun usianya, tetap memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dan beradaptasi. Yang dibutuhkan hanyalah komitmen, informasi yang benar, dan tindakan nyata. Mari kita bersama-sama jadikan langkah ini sebagai titik balik menuju tubuh yang lebih sehat dan hidup yang lebih berkualitas. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk membagikannya, menyukai video ini, dan berlangganan agar kami terus bisa menyajikan informasi yang menyelamatkan hidup.